Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang mudah-mudahan selalu mendapatkan hidayah, rahmat dan kasih sayang Allah, ya, sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita mampu melawan hawa nafsu kita untuk mentaati perintah Allah, dan dilindungi kita dari bujuk rayu setan, sehingga kita bisa tetap berada di atas jalan yang benar dan selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, saya yakin kita semua pasti ada keinginan untuk pergi haji maupun umroh. Jadi saya yakin itu. Jangan sampai di dalam hati kita tidak ada keinginan untuk pergi haji, minimal umroh. Minimal kita dapat berangkat umroh. Jangan sampai kita ini bakhil gitu. Kita mampu untuk melaksanakannya, tapi kita tak mau melaksanakannya. Ini rugi besar. Rugi betul rugi. Ya. Umroh saja itu kenikmatannya luar biasa. Kenikmatannya luar biasa. Kalau kita berangkat umroh, kalau kita pergi dengan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, ya Allah, sampai ke Masjid Nabawi saja kita itu udah tak mampu menahan air mata. Ya Allah, itu apa? Karena kecintaan kita, terbongkar kecintaan kita itu kepada Allah, kepada Rasulullah itu ketika kita berada di Madinah dan Mekah, ya. Rasa tak mampu lagi kita menahan air mata, ya. Ketika kita berada di Masjid Nabawi, kita rasakan Rasulullah itu dekat sekali dengan kita, dekat. Kenapa? Karena makam Rasulullah itu ada di dalam Masjid Nabawi. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang menziarahi makamku, ya, sama dengan dia menziarahi, mendatangi, menjumpai aku dikala aku masih hidup, ya. Memang kita tidak berjumpa dengan Rasulullah di Masjid Nabawi, tapi perasaan kita itu memang serasa kita tuh dekat sekali dengan Rasulullah. Coba kalau tidak percaya, ya. Apalagi di depan makam Rasulullah, ya Allah, sambil bersalawat, ya Allah, tak akan sanggup kita rasa menahan air mata kita ini. Orang yang selama ini, ya, kita kenal dari sejak kita masih kecil, sekarang kuburannya ada di depan kita. Ya Allah, itu sulit dibayangkan perasaan kita pada saat berada di depan makam Rasulullah itu. Kalau kita menghayati saja, ya, sejak mikot di Bir Ali itu melakukan perjalanan, ya, menuju ke Mekah, ya. Itu bukit-bukit, padang pasir itu seperti aslinya gitu. Jadi tidak ada bangunan-bangunan, gedung-gedung, tidak ada. Jadi kalau kita melewati bebatuan, bukit-bukit, padang pasir itu, ya Allah, saya tak sanggup menahan air mata saya, seolah-olah memang Rasulullah itu berjalan di situ bersama para sahabat, ya Allah. Di bis itu kita berjalan, kita melihat, ya Allah, terbayang kita Rasulullah itu memang tempat Rasulullah biasa berjalan pulang balik, ya.
Mekah Madinah itu ya Allah. Rasa hati itu yang melihat ya Allah, rasa Rasulullah itu memang ada di situ. Bekas-bekas langkah-langkah Rasulullah itu, tapak kaki Rasulullah, seolah-olah rasa kita terbayang gitu. Rasulullah itu berjalan bersama para sahabat ya Allah, dalam membawa misi perjuangan Islam ini ya. Sampai di Mekah, sampai bis, sampai saya waktu itu jam 11 malam. Demo Tawib menawarkan kita laksanakan besok pagi saja, bagaimana? Kita lanjutkan melaksanakan rukunnya ini besok pagi, malam ini kita istirahat. Satu pun orang yang tua-tua, nenek-nenek pun tak mau. Semangat ya, luar biasa. Udah masukkan barang ke hotel ya, baris di depan Masjidil Haram, masuk di dalam, semangat. Itu dari luar itu kan Ka'bah tuh belum terlihat tuh Ka'bah tuh. Ketika masuk di dalam melihat Ka'bah, aduh, tak sanggup kita menahan air mata itu. Melihat Ka'bah itu bukan seperti kita melihat Ka'bah di gambar ini. Kita melihat Ka'bah secara langsung tuh ya Allah, bercucuran air mata kita tuh ya Allah. Nikmatnya melaksanakan rukun-rukunnya sampai menjelang subuh. Tak ada rasa ngantuk ya, tak ada rasa capek, semangat ya Allah. Nikmat betul umroh tuh, nikmat umroh tuh. Nanti kita dilihatkan masjid-masjid ya, Masjid Kuba yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah, masjid dua kiblat, masjid jin, dan sebagainya lah ya. Itu ketika pulang itu saya ke Jakarta ya. Singgah di masjid Masjid Kuba Mas. Masjid Kuba Mas itu kan luar biasa dahsyatnya, Kuba Mas. Indahnya luar biasa. Ya Allah, tak ada kesan. Coba kita dari masjid Rasulullah yang tidak seindah Masjid Kuba Mas, tapi setelah itu kita pergi ke Masjid Kuba Mas tak ada kesan sama sekali. Kecuali kalau kita pergi pertama kali, kita pergi ke Kuba Mas dulu. Tapi kalau udah dari masjid Rasulullah itu ke Masjid Kuba Mas itu tak ada kesan. Nah, ketika kita tawaf wada tuh, tawaf terakhir ya, pulang kan tak boleh melihat Ka'bah tuh. Saya pikir kenapa kok tidak boleh lihat Ka'bah? Waduh, ketika habis tawaf wada kita langsung pulang, tidak menoleh ke belakang, tidak melihat Ka'bah. Aduh, perih hati gitu, seperti kita meninggalkan kekasih ya, tapi kita tak boleh melihatnya. Kalau kita berpisah di pelabuhan, di mana bisa melambaikan tangan, ini tak boleh melihatnya. Aduh, ya Allah, nikmat batin ya umroh kita tuh ya. Nah, di sana ada tempat-tempat mustajabah jika kita berdoa ya. Di Hijri Ismail itu ya, dekat Ka'bah itu ada orang, Pak Haji Zainalias ya. Beliau bercerita kepada saya ketika beliau berdoa di situ, anaknya itu ketergantungan narkoba. Sebelum masuk dia doa dulu, dia telepon dulu istrinya bilang, aduh masih anaknya
luar biasa ketergantungan obat nih. Lalu dia masuk, dia berdoa. Besok paginya, ini kisah nyata nih. Langsung Pak Haji Zainal tuh cerita dengan saya. Besok paginya dia telepon dengan istrinya. Ajaib. Istrinya katakan anaknya itu seperti tak pernah menyentuh narkoba. Normal, sehat seperti biasa. Mustajab Hijri Ismail lu. Ya. Jadi semua di Masjidil Haram itu doa, tempat berdoa yang mustajab. Ya. Nah, kita beribadah juga. Ya. Kalau di Masjid Nabawi itu satu kali kita sholat di sana seperti 1000 kali kita di masjid, sholat di masjid kita. Kalau di Masjidil Haram di Mekah itu seperti 100.000 kali kita sholat di masjid kita. Seumur hidup kita sholat di masjid kita, tak menyaingi satu kali kita sholat di Masjidil Haram di Mekah. Ya Allah, jadi rugi kalau orang tidak mau untuk berangkat haji. Udah, haji itu satu kewajiban. Kata Nabi, orang itu boleh pilih kalau dia tak mau berangkat haji, dia mau mati secara Yahudi atau Nasrani, itu satu kewajiban. Sekarang umroh gitu ya. Umroh ini kan waktunya kapan saja ya. Nah, jadi boleh kita bisa berangkat umroh kapan-kapan waktu kita suka ya. Nah, umroh ini kalau kita tidak ada keinginan untuk umroh itu dipertanyakan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu ya, betul-betul dipertanyakan. Jadi nikmat umroh tuh ya, betapa kita rasa kita dekat dengan Allah dan Rasulnya itu ketika kita berada di Masjidil Haram. Jadi wah, itu Ustaz biayanya besar sekali. Saya tak mampu. Gaji saya, penghasilan saya kecil. Itu pun pas-pasan untuk makan. Ya Allah, saya dulu ya hidup saya melarat sekali. Tapi kita nih ada senjata. Apa itu? Doa. Yakin bahwa Allah itu kalau dia mau memberangkatkan kita mudah saja. Nih. Karena saya pernah ada cerita, saya waktu itu diajak presentasi umroh. Berlinang air mata saya melihat Masjidil Haram itu. Ya Allah, keinginan saya kuat, tapi mana ada saya ada kemampuan. Pulang saya doa, menangis, saya mohon kepada Allah, menangis saya. Menangis terus meminta kepada Allah. Maka ada seorang syekh berkata, jika aku tahu ya yang mana doaku cepat terkabul. Kata muridnya, bagaimana engkau bisa tahu syekh mana doamu yang cepat terkabul? Kata syekh itu, jika aku berdoa sambil menangis. Maka doa sambil menangis, memohon kepada Allah, ya kan? Minta kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa bagi Allah tidak ada kesulitan untuk mengabulkan doa kita. Selang 2 hari kemudian saya ke rumah mak saya. Abang saya bilang, "Oh mak, aku mimpi melihat Maliki di Tanah Suci." Mak saya langsung bilang, "Kau mau ndak berangkat umroh? Mak ada 5 juta. Oh, ndak cukup mak. Nanti emak jual emas lagi. Terus udah gitu nanti emak suruh yang lain patungan untuk membantu kau berangkat umroh." Adik-beradik saya pun patungan. Bagaimana saya bisa berangkat umroh? Akhirnya berangkat saya umroh. 1 bulan pertama saya daftar, bulan berikutnya saya udah berangkat. Ya Allah, sampai di Masjid Nabawi saya cubit-cubit badan saya itu. Allah, benar ke ndak saya ini berada di Masjid Nabawi? Ya Allah, tengok kehebatan doa itu. Jangan ragu, minta kepada Allah. Minta kepada Allah ya. Allah itu jika berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Cukup Allah katakan kun saja dah jadi.
Itu harus kita yakinkan di dalam, tanamkan di dalam hati kita. Kalau tidak percaya, coba. Ya. Ada Pak Haji Musa ngajarkan saya doa begini, ya Allah jangan matikan aku sebelum aku sampai ke tanah suci. Ya. Itu katanya mustajab, kata Pak Haji Musa. Oh, saya amalkan itu. Benar. Ya. Jadi takkanlah Allah tidak mengabulkan doa kita. Ini kan bukan Allah tak akan mengabulkan itu kalau doa itu mudarat. Ya. Itu pun diganti dengan pengampunan dosa, diganti dengan pahala yang besar di akhirat nanti. Sehingga ada orang dihadapkan di akhirat nanti, dia bertanya, ya Allah ini amalku yang mana kok pahalanya begitu banyak, ganjarannya begitu besar? Kata Allah, ini balasan dari doa kau waktu di dunia yang tidak dikabulkan. Apa kata dia? Ya Allah, kalau ini balasan kau, aku ingin semua doa-doa aku tidak dikabulkan. Jadi doa itu sebenarnya bukan tak dikabulkan, doa itu diganti. Ya kan? Nah, itu pun kalau ada mudarat, Allah ganti. Kalau tidak ada mudaratnya, insya Allah Allah kabulkan. Ya kan? Nah, insya Allah Allah kabulkan. Nah, jadi ini saja mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan kita semua. Mudah-mudahan kita yang belum berangkat ke tanah suci bisa berangkat ke tanah suci ya, untuk melaksanakan haji maupun umroh. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.